Oke, selamat sore sahabat Femina. Oke, selamat sore sahabat Femina, suara saya masuk. Oke, selamat datang di Food 911. Kita berjumpa lagi di hari keberapa puasa ini. Oke, saya tes suara saya dulu ya. Suara saya masuk? Suara Tria masuk? Hai Mbak Nuki, hai Kunan Jewelry, Mbak Ade, hai Benita Luisa, hai mau tahu. Oke, hai Mbak Nanisa Indra, hai Mbak Bianca Febrina. Selamat datang di Femina Instagram Live Food 911 Kitchen Secrets. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang kita sukai semua, yaitu kopi. Oke, suara saya masuk ya. Terima kasih Mbak Benita Luisa. Halo Mbak Mangkintia, Mbak Frida, hai. Hai Mbak Coffee Mate join lagi ya. Pasti gara-gara kita hari ini ngobrol. Oke. Selamat siang. Kita hari ini akan topiknya adalah kopi. Saya akan memperkenalkan diri, saya Tria, saya adalah jurnalis Boga dari Femina. Saya akan menjadi host hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol di sore hari bersama Windy. Oke, Windy Iwandi adalah seorang YouTuber dan juga food blogger dan juga seorang penyuka kopi. Dia punya koleksi mesin kopi di rumah, itu adalah Nespresso. Oke, hari ini kita akan ngobrolin ngulik bagaimana sih cara bikin kopi yang senikmat buatan barista hanya menggunakan mesin yang begitu mudah, tinggal klik jadi. Oke, kita akan bikin dua jenis kopi, minuman kopi yang sangat populer, yaitu kita akan bikin es kopi susu versinya Windy karena dia bilang nggak mau terlalu manis, nggak suka manis. Oke, kita akan lihat es kopi susu versinya Windy dan juga affogato. Oke, affogato kuncinya apa? Harus espresso yang bagus dong. Nah, dia akan mewujudkannya menggunakan mesin Nespresso. Oke, saya Tria akan memandu acara ini selama 30 menit. Saya akan take over Instagram Live Femina. Jadi dua kopi ini bisa kita coba di rumah ya saat buka puasa. Oke. Nah, sebetulnya kan mesin kopi yang praktis itu kan bukan hal yang baru ya di rumah saat ini. Sebetulnya itu memang sangat memotong waktu meracik dan hasilnya oke. Jadi sore ini kita akan kenalan nih dengan mesin canggihnya Nespresso. Nggak cuma minuman loh, bahkan kita kalau ngeliat tuh ke websitenya nespresso.co.id banyak banget resep-resep dessert. Jadi teman-teman bisa bikin makanan buka puasa mengandung kopi dari resep di nespresso.co.id. Oke. Nah, sebetulnya banyak teman-teman bilang, aduh mesin kopi Nespresso ini seperti apa ya? Nespresso itu dia menggunakan coffee capsule ya. Jadi dia adalah sistem mesin kopi yang menggunakan coffee capsule. Jadi itu mudah banget. Jadi kalau saya bilang kita nggak perlu skill barista untuk bisa mewujudkan kopi yang enak di rumah. Karena bagi pemula mungkin mereka terintimidasi ya. Aduh, saya mau beli mesin kopi yang seperti apa yang cocok bagi pemula yang bisa menghasilkan kopi senikmat buatan barista. Kalau kita ketahui tentu mesin kopi konvensional gitu. Kita misalnya yang digunakan oleh barista, kita membutuhkan steps yang namanya menimbang bubuk kopi. Oke, habis ditimbang, habis itu kita harus menghaluskannya, menggrind. Dan tentu menggrind itu kenapa orang punya coffee grinder? Karena menghaluskan biji kopi sendiri itu macam-macam. Jadi misalnya kalau kita mau bikin espresso harus seperti apa, mau dibikin kopi yang nantinya akan dicampur dengan susu, tingkat kehalusannya juga berbeda. Jadi bayangkan kita akan men-skip proses dari menimbang biji kopi, lalu menghaluskannya, dan juga menakar air yang sesuai untuk resep yang pengen kamu bikin. Jadi memang mesin Nespresso ini bisa saya jelaskan perbedaannya ya, menggunakan coffee capsule memang cocok bagi kita ini semua yang pengen bikin kopi senikmat buatan barista di rumah. Jadi sangat praktis. Nah, saya akan undang Windy sebentar lagi. Apakah Windy sudah ada? Windy ini adalah YouTuber dan blogger di balik akun Food Directory ya. Itu isinya semua makanan dan minuman semua, kerjaannya setiap hari nge-review makanan. Di YouTube-nya juga setiap hari kalau kita ngeliat bukan di YouTube, makan, minum, nah termasuk ngopi. Nah, kita bakal lihat Windy ini punya dua mesin kopi Nespresso. Jadi lebih Windy akan sharing dia sebagai user gimana sih kenyamanan yang dia rasakan ngeracik kopi
mengandalkan mesin yang super canggih dan juga pastinya keren. Karena kalau kita perempuan mau beli mesin kopi harus keren dong, harus matching sama dapur ya. Oke. Nah tentunya juga kalau misalnya teman-teman mengira, coffee capsule apakah bisa menghasilkan kopi senikmat ya mesin kopi biasa yang nggak pakai kapsul. Jadi memang kalau di kapsul itu, kalau di Nespresso, jadi memang kuncinya adalah bubuk kopi itu. Jadi bubuk kopi dari Nespresso ini dihasilkan oleh perkebunan dari coffee plantation yang berkelanjutan, yang memang dibina oleh Nespresso sendiri. Nespresso sendiri sudah berada di bisnis kopi 30 tahun lebih ya. Jadi perkebunan kopinya itu memang adalah perkebunan yang menjalankan sistem berkelanjutan. Yang artinya apa? Lebih aman bagi lingkungan dan juga beroperasi dengan teknik-teknik yang lebih berpihak ke lingkungan dan juga tidak merusak dari tanah-tanah itu, dan bagaimana caranya menghasilkan kopi berkualitas dengan tentunya membuat lingkungan dari plantation itu tetap subur, dan juga dengan sistem fair trade, fair price, sehingga petani pun bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai sehingga bisa menumbuhkan perekonomian di sekitar perkebunan tersebut. Nah, para ahli di Nespresso ini mengistilahkan kopi-kopi mereka sebagai gourmet coffee. Jadi di balik coffee capsule itu yang kita lihat kecil ini, panjang sekali perjalanannya, dan kita bisa memastikan bagaimana Nespresso mengecek prosesnya dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana sih kopi berkualitas itu adalah ketika sebuah brand mengecek prosesnya dari hulu ke hilir. Dan nanti kalau tanya, kalau pakai kopi kapsul kan jadi banyak kapsul yang kebuang. Kita akan cek sama Windy apakah malah jadi bikin sampah lebih banyak, ataukah kopi kapsul itu terbuat dari bahan yang recyclable. Kita akan undang Windy sekarang. Lagi bikin apa dia di rumah ya? Yang tanya-tanya teman-teman akan dijawab, akan dicatat oleh produser kita. Jadi 15 menit kita akan ngobrol dengan Windy. Setelah itu 15 menit kita akan melihat cara dia bikin kopi di rumah. Lalu 15 menit terakhir kita akan pergi ke semua tanya jawab. Jadi jangan merasa dicuekin. Semua pertanyaan dicatat oleh produser kita. Windy sudah berpose bersama mesinnya, kita lihat. Kita akan bikin es kopi susu ya bersama Windy dan Avogato. Halo, selamat sore Windy. Hai. Oke. Sebentar ya, aku benerin posisi aku. Suaraku terdengar jelas nggak? Agak nge-zoom gitu ya. Yay. Sekarang apa kabar nih? Sehat-sehat Win? Puji Tuhan, sehat banget, masih sehat. Sekarang ini kamu kan kegiatannya biasa bikin YouTube ya, bikin YouTube video, makan kemana-mana, minum kemana-mana. Kalau lagi pandemi gini, kamu jadi berkurang kesibukan kah atau menemukan kesibukan baru? Lebih tepatnya menemukan kesibukan baru sih. Masih sibuk seperti pada biasanya, bisa keluar rumah gitu. Maksudnya sibuk yang biasanya kita harus keluar rumah, ini sibuknya di dalam rumah sekarang. Makanya ini kalau misalkan Mbak Tria lihat, ini sekarang aku lagi ada di studioku. Dan di studioku ini biasanya tempat aku produksi yang namanya konten-konten foto makanan dan segala macem. Oke. Keren kan tuh teman-teman ya, sahabat Femina. Jadi dia itu memang begini ya, YouTuber profesional, food blogger profesional, harus punya studio sendiri. Itu biasanya berarti ya. Itu setiap hari orang ngirim makanan nggak berhenti dong, Win? Tiap hari malah semakin banyak yang kirim makanan, karena fenomenanya sekarang semua orang jualan makanan. Jadi banyak banget yang minta aku untuk review dan cobain gimana makanannya udah cocok belum, makanan saya ada kurang apa dan segala macem. Kayak setiap hari ada kali 2-5 makanan dikirim. Itu pun aku harus batasin, kalau nggak batasin mungkin ada 10 sehari. Duh, sayangnya rumah kita nggak berdekatan ya. Jadi aku nggak bisa. Kalau berdekatan nggak dikirim ya. Tinggal dikirim, kamu yang review, aku yang ngabisin. Nah, itu betul, enak tugasnya. Betul. Win, kamu ini kan, nah itu kan dibuka lowongan buat ngabisin ya. Sebetulnya sekarang di tengah pandemi muncul profesi baru buat ngabisin makanannya influencer. Aku mau apply. Boleh banget. Boleh banget. Win, udah berapa lama sih kamu suka
minum kopi? Lalu biasanya ngopi itu di mana gitu? Sebenarnya dari kecil tuh aku udah dikasih sama nenekku minum kopi hitam. Dari kecil banget. Oh, oke. Jadi kayaknya hampir setiap sisi kehidupanku harus ada kopi deh. Oh gitu. Gitu. Biasanya jadi dulu tuh nenek bikinin kayak kopi panas, kopi hitam, atau kopi susu? Kopi hitam yang panas gitu dikasih gula. Yang dari bubuknya, terus kasih air panas, kasih gula, aduk-aduk, yang tradisional banget. Dari aku kecil. Oh iya, kopi tubruk ya? Oh iya. Berarti udah dari kecil udah terbiasa minum kopi hitam dong ya sebetulnya ya? Betul, udah dijejelin biar bisa kuat perutnya. Berarti nah, teman-teman kita bakal nanya ke Windy nih, kalau kita minum kopi, buka puasa, aman apa nggak bagi perut? Nah, kalau dia sih udah biasa. Nah, tapi sebelum kita mau nanya itu, aku mau nanya yang lain nih. Kalau kamu ini sehari biasanya minum kopi, oke, misalnya kalau dulu kita bisa jalan-jalan ke coffee shop ya, anggaplah dulu ya, kita samakan. Sehari itu kamu mesti ngopi itu berapa kali? Termasuk ke kedai kopi dan di rumah. Kalau misalkan dalam sehari, seenggaknya satu gelas cukup sih. Cuma kalau misalkan lagi testing, yang namanya testing ke coffee shop, kadang ya bisa minum banyak banget kopinya. Oh, biasanya kamu buat testing buat coffee shop, bikin resep buat coffee shop apa gimana? Biasanya kita cobain menu-menunya mereka sih, karena mereka kan biasanya keluarin menu, dan mereka tuh biasanya langsung kasih kita cobain banyak banget kopinya buat tahu gimana harus improve di mana, yang mana yang harus diimprove, yang mana yang udah oke rasanya, kayak gitu. Tapi seenggaknya sehari harus minum kopi sekali. Oke. Lalu buat maksudnya kalau sekarang kan orang Jakarta itu kayaknya kopi nggak bisa lepas ya, Win, dari kehidupan. Kita bangun pagi, buka laptop, pergi kerja, pulang kerja, adalah kopi di samping laptop kita kan biasanya gitu. Nah, kalau bagi Windy sendiri sebagai penikmat kopi, apa sih arti kopi bagi kamu? Mungkin arti kopi secara nggak langsung kita tuh kayak percaya kalau misalnya minum kopi jadinya lebih segar, lebih produktif, lebih semangat, mata jelas lebih melek ketika udah tengah bolong gitu kan, udah kayak aduh mulai ngantuk, minum kopi kayaknya jadi lebih kayak semangat gitu loh. Kita percaya sama kafeinnya. Bener gak sih? Kalau kamu kayak mulut tuh rasanya kalau kamu pergi minum kopi gitu. Kalau pergi ke coffee shop biasanya mesennya apa? Aku biasanya pesennya hot latte. Oke, hot latte. Nah, sekarang kan jadi di rumah aja nih ya. Akhirnya terpakailah mesin-mesin kopi rumahan itu. Kamu kalau punya mesin espresso ya, kamu kan berarti kan, nah ini sahabat Femina, aku boleh ceritain sedikit juga ya. Windy ini salah satu influencer yang rajin banget ada di panggung-panggung acara Nespresso. Karena memang dia selalu dimintain pendapat nih, user testimoni yang jujur ya, review jujur. Kalau katanya tuh, review jujur influencer. Nah, Windy yang selalu, sering kali dipilih ya. Dan kamu hobi ke tokonya kan, ngebalikin kopi kapsul yang kosong itu ya buat di recycle kan? Betul sekali. Jadi sebelum Nespresso nyampe ke Jakarta, Nespresso tuh udah berteman denganku di rumah. Oh, oke. Jadi tuh Nespresso itu kan masuk ke Indonesia tuh. Dia itu sudah 30 tahun lebih berdiri di dunia ya, teman-teman. Nah, kalau masuk Indonesia baru 2019 Januari awal tahun lalu, dan sekarang tokonya ada di Plaza Indonesia, butiknya. Sebelum itu kamu udah pakai Nespresso? Udah pakai Nespresso. Kadang kalau misalkan kita kayak ke hotel, kemana-mana kan sebenarnya ada mesin Nespresso juga. Terus memang sebelum Nespresso ada di Indonesia pun, aku udah coba-coba pakai Nespresso di rumah. Kayak gitu. Jadi pas dia datang tuh kayak seneng banget. Oke, jadi mau beli kapsulnya juga gampang, tinggal ke PI doang. Apalagi kayaknya dunia kayak GI dan PI itu adalah mall para influencer gitu. Kayaknya setiap hari influencer nongkrongnya di mall itu deh. Ya, either buat nongkrong atau either buat beli kapsul ya. Kedua itu. Betul. Terus udah gitu kalau misalkan ada satu lagi nih tips dari aku, kalau misalkan teman-teman ngantuk, misalkan belum punya mesin Nespresso, kalian tuh bisa ke toko Nespresso di PI. Nanti di sana para pegawainya bakal kasih kalian nyicipin kopi-kopi kapsul mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya ngantuk ke sana dikasih coba, melek deh. Abis itu beli ya, jangan cobain doang setiap hari.
Tuh kan. Teman-teman bocoran ya, kalau lagi Plaza Indonesia ngantuk-ngantuk mau meeting, mampirlah ke toko Nespresso. Ya, di lantai dasar. Win, nah itu yang kamu punya itu bisa diliatin lagi nggak? Itu dia serinya keberapa? Dari apa sih, Win? Nah, ini tuh tolong diliatin dikit. Dadah. Bagus ya. Oh, itu kamu udah punya berapa tahun, Win? Baru tahun kemarin ini. Oh, ini yang baru seri yang lebih baru ya? Oke. Iya, ini siap. Kelihatan nggak sih? Oke, ya kelihatan. Aku cek di Nespresso lagi diskon nih. Oh, tuh teman-teman, apalagi sekarang kalau lagi Ramadan itu nespresso.co.id ada promo Ramadan. Dan kalau mesen katanya free ongkir dengan minimal pembelanjaan tertentu. Win, kalau misalnya kamu pakai mesin itu Nespresso biasanya bikin apa aja di rumah? Aku bikin, karena aku kayaknya kalau minum kopi tuh kalau ada susu baru lebih nikmat buat aku. Jadi aku selalu bikin yang namanya ice latte di rumah. Tinggal pakai es batu, susu, dan tinggal pilih aja kalian mau pakai coffee kapsul dari Nespresso apa. Karena mereka pilihannya tuh banyak banget kapsul-kapsulnya. Jadi benar-benar nyocokin sama semua selera orang-orang. Kayak gitu. Oh, oke. Nah tuh, kita nanti kamu akan peragain ya bikin ice latte itu ya. Betul sekali, super gampang, simple banget. Tinggal klik sekali jadi. Itu adalah ice latte itu es kopi susu juga teman-teman. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di kedai kopi kan es kopi susunya itu chilled ya, dia udah nggak pakai tambahan es batu. Nah kalau versinya Windy ice latte gitu, jadi dengan tambahan es batu dan susunya dituang ya, nggak pakai dikocok ya, nggak kayak cappuccino gitu. Nah apa asiknya sih Win punya kan kadang kan kita itu mikir ya kita pengen bikin kopi enak gitu kayak di coffee shop, tapi kita takut ngukurnya salah, ngalusinnya juga salah. Kalau bagi pemula ya, kalau aku bicara pemula. Pemula karena kopi itu pengen susah loh sebenarnya. Iya kan, maksudnya stepnya itu sebetulnya resepnya ada, tapi step yang harus dilakukan itu cukup nggak pendek gitu sampai akhirnya keluar seduhan itu. Kalau dari Nespresso kan itu udah ditakar semua ya. Apa sih asiknya punya mesin yang sekali cemplung masuk jadi? Karena aku nggak punya, jadi aku nggak tahu. Betul. Asiknya gini, menurut aku kadang orang Jakarta lah ya, ibu kota itu sibuk banget sama aktivitasnya sehari-hari. Termasuk aku gitu, aku bangun tidur tuh yang namanya kayak barang tuh udah nyampe rumah, aku tuh udah harus review tuh udah banyak banget ngantri. Sampai akhirnya aku tuh nggak punya waktu buat diri aku sendiri, dan aku tetap membutuhkan kopi untuk membantu aktivitas aku, dimana aku udah terbiasa dengan kopi, jadi merasa kalau nggak minum kopi kayaknya ada yang kurang. Nah dengan Nespresso ini bikin kopi tuh cepet banget. Kadang kalau misalnya mau order dari luar, apalagi kita dalam kondisi di rumah aja, lama kan nyampeinnya gitu loh. Kayak masih nunggu lagi, nanti nunggu abangnya, nunggu dibuatnya. Kalau punya Nespresso di rumah tuh super simple banget. Aku cuma tinggal pencet aja tombolnya mau bikin yang mana nih, espresso, atau di sini ada pilihannya yang untuk ukuran yang lebih besar. Terus habis itu tinggal minum sambil kerja, buka laptop atau foto makanan, jadi. Tuh, gitu. Kan. Jadi lagi yang lagi pengen cepet ya. Betul. Iya. Berarti tuh mesti nyala terus ya tiap hari ya di rumah ya? Selama WFH ini nyala terus sih. Menemani aktivitas Windy dalam foto-foto makanan. Betul sekali. Apalagi kalau misalkan kadang kita nggak harus apalagi kadang kita nggak harus kayak, maksudnya ada foto makanan yang butuh pendampingnya kopi, ya tinggal buat aja di rumah. Asal bahan-bahannya ada, dan bahan-bahannya super simple, di mana aja ada. Oke. Jadi sebetulnya memang ada yang bilang nggak ada yang ada food photographer tuh join. Si Brian. Si Brian Sumito ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya memang itu harganya boleh kan namanya perempuan yang itu harganya berapa sih Win yang kamu punya itu? Aku kalau di webnya 2,2499 ya, 2,5 25 sekian deh. 2-an ya, 2 ya. Betul, terus lagi ada diskon kan 300, jadi 2,3. Berarti 2,6 deh. Oke. Nah, dari semua mesin kopi yang masuk ke Indonesia,
Dan ada juga brand coffee capsule machine lainnya. Kenapa Windy pilih Nespresso selain desain yang kece ya, obviously. Kenapa kamu pilih? Nggak tahu ya, buat aku Nespresso tuh udah kayak, oh karena memang sebelumnya udah kenal Nespresso sebelum dia nyampe Jakarta, jadi kayak oke, aku pengen Nespresso, dan nggak tahu Nespresso tuh kayak cocok aja sama identity aku gitu loh. Kadang kayak gitu kan, kita mau beli barang walaupun pilihannya banyak, kita tetap pilih si brand ini karena kayak merasa kita cocok, punya kesamaan gitu loh. Udah gitu aku sukanya si Nespresso ini karena aku anaknya agak-agak go green gitu ya kan, jadi tuh sampahnya dari si coffee capsule-nya itu bisa kita bawa ke tokonya di PI, Nespresso PI, dan itu kita bisa titipin ke sana. Jadi coffee capsule-nya ini pun nggak jadi sampah, mereka benar-benar zero waste banget. Nanti dari si Nespresso-nya bakal kasih ke lembaga pengolahan sampah. Nah, beberapa mesin Nespresso ini juga ada yang menggunakan bekas sampahnya dari si kapsul itu buat jadi mesinnya, cover mesinnya. Keren banget kan? Oh, tuh. Jadi teman-teman, aku ulangin ya, bahkan Nespresso itu menciptakan limited edition yang dibikin seluruhnya dari coffee capsule yang didaur ulang. Karena coffee capsule itu pakai aluminium buat menjaga si kopi yang di dalamnya, kualitas kopinya. Oke, itu. Ya, memang. Ya, jadi sahabat Femina, kalau coffee capsule itu kan ada dari plastik, ada dari aluminium. Nah, aluminium itu tentu satu, dia recyclable. Dua, dia itu kalau katanya riset itu dia memang nggak bisa sampai diliatin tuh, Win. Kalau menurut riset dia itu bisa menyimpan aroma kopi terbaik. Jadi freshness-nya sangat terjaga. Nah, itu dia. Itu kan jadi bayangin teman-teman, jadi kalau misalnya bagi coffee drinker yang pemula, jadi memang apalagi kalau biasanya kita nggak biasa naro biji kopi yang banyak itu, lalu naronya sembarangan, nggak kedap udara, akhirnya aromanya bisa keluar. Nah, kalau di sini sebetulnya lebih praktis bagi yang pemula ya. Betul banget. Terus ini juga kayak apa namanya? Aku baru tahu juga pas gara-gara kemarin ikut masterclass di Nespresso. Ini kan sebenarnya mereka ada tanggal expirednya kan. Terus kemarin aku ngobrol sama baristanya di sana, mereka bilang sebenarnya kalau misalkan udah expired itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Tapi mungkin akan ada sedikit perbedaan dari rasa si kopinya. Jadi walaupun kalau misalkan di dalam kotak ini udah ada tanggalnya, ini tuh ibaratnya tanggal best ketika kalian minum. Jadi bukan tanggal kadaluarsa. Aku juga baru tahu, oh ternyata walaupun di sini tulisannya udah tanggal kadaluarsa, itu ternyata tanggal kadaluarsa, tapi tanggal terakhir best untuk produksi untuk ngerasain konsumsi si Nespresso ini. Satu kotak ini isi berapa, Win? Yang ini isinya 10. 10. Itu berapa masih ingat nggak? 104 atau 114 gitu. Harganya start dari 104 seingat aku semua kapsulnya mereka. Tuh ada yang bilang itu adalah istilahnya best before date. Oke, jadi masih bisa dikonsumsi, tidak expire, tapi paling optimum jika dinikmati sebelum tanggal tersebut. Betul. Oke, Win, mau nanya lagi ya, boleh ya Win? Mumpung ada Win lagi break dari acara foto-foto ya. Iya, betul. Kamu biasanya kalau bikin kopi yang klasik, espresso, cappuccino, ristretto, atau yang kayak kekinian gitu yang ada dikasih sirup, dikasih mungkin matcha atau apa gitu. Kamu biasanya sukanya kayak gimana, Win? Aku campur-campur sih. Kalau misalkan lagi niat terus bahannya ada, pasti aku bikin yang kekinian. Tapi kalau misalkan lagi yang namanya cepet-cepet, butuh harus kerja juga, aku langsung bikin aja yang kayak tadi aku bilang, kayak ice latte. Super simple banget kan, kayak itu kan klasik banget. Tapi kalau misalkan di rumah lagi ada bahannya, lagi ada sirup, lagi ada buah-buahan, lagi ada kayak sekarang mungkin cendol atau apa namanya, takjil-takjilan gitu yang cocok sama kopi, tinggal campurin aja kekinian. Oh iya. Jadi emang kalau misalnya kita mau buat buka puasa nih, Win, tadi kamu bilang kan mungkin kita bisa bikin kayak cappuccino cendol gitu ya. Bisa bikin apa lagi sih, Win? Ide dari kamu? Mungkin dicampur sama buah-buahan kali ya, kayak kopi ada kurmanya, kayak gitu-gitu juga oke loh sebenarnya. Oh, oke. Kalau kamu pakai susunya masih susu sapi kan? Kamu nggak vegan atau apa kan? Susu sapi kan makanya. Aku sih pakai ini susu biasa. Wah, pakai ini.
Wow, oke, susu Tapi biasa. kalau misalnya Oke. kalian mau pakai, misalnya kalian vegan, kalian bisa pakai soya atau almond kayak gini. Oh, iya tuh. Karena aku vegan, aku harus yang tangga sebelah. Yang itu kayaknya, yang satunya lagi. Ya, Harus yang coba. ini ya. Nah, yes, ya itu dia. Oke, betul. Itu kopi pandan Aku juga biasa bagus, juga tuh, campur. enak. Kenapa? Ada yang komen kopi pandan itu juga oke tuh. Oh iya bisa. Pakai pandan. Kopi pandan. Iya, jadi kopi pandan itu teman-teman caranya bisa kita infuse simple sirup air gulanya dengan pandan, dimasak lama pelan-pelan nanti bisa punya simple sirup yang infuse dengan pandan. Oke. Enak banget. Bin, sebelum kamu mau nunjukin kita bikin kopi pakai mesin kesayangan kamu. Nah, kalau kita mau beli, Win, sekarang kan lagi nggak bisa keluar ya, kita jalan-jalan. Beli online bisa nggak sih? Maksudnya kita bisa browsing dulu gitu, lihat harga. Oh, iya, itu. bisa banget. Bener. Iya, ini aku beli coffee capsule online. Oh, oke. Tuh. Oh, belinya online tuh. Nah, tuh teman-teman. Nah, kita ini ada kru Nespresso kita yang menemani ini ya sore ini. Jadi mereka bilang tuh ya. Jadi kalau Windy kan user testimoni. Nah, ada orang Nespresso juga gabung. Dia bilang buka website nespresso.co.id. Tuh ada free ongkir dengan pembelian tertentu dan juga same day delivery. Jadi teman-teman bisa buka nespresso.co.id untuk ngelihat, kan kalau perempuan pengen lihat harga dulu ya, Win ya, bagaimanapun. Lihat harga, model gitu. Sip lah. Desain. Nah, jadi teman-teman kan pasti udah ngebayangin tuh kan kalau mesinnya itu kayaknya udah ada di dapur kita, keren banget gitu. Jadi bisa browsing di nespresso.co. Tuh, kata orang nespresso.co.id. Oke, sip. Kita bikin dong, Win. Gaya kamu kalau bikin kopi yang cepet, enak di rumah. Tuh. Oke, aku keluarin dulu. Karena ini tadi es batunya aku udah keluarin dari tadi. Nah, oke. Tuh, sip lah. Oke. Nah, nanti, Win, kamu pakai tripod nggak sih, Win? Pakai tripod. Kamu pakai tripod nggak? Oke, diliatin ke kopinya aja langsung. Sip. Oke. Nah, bentar. Hello, hai Mbak Feby, hai Mbak Nur, hai My Health, hai Mars Latif. Teman-teman yang mau ngasih pertanyaan silakan ditulis karena akan dicatat oleh produser kita. Mau bertanya soal teknis bisa juga karena ada tim Nespresso yang sudah bergabung dan akan menjawab pertanyaan kamu. Oke. Asik. Oke, aku mulai ya. Ini super simple, ini mesinnya namanya Inisia. Aku punya yang warna merah karena aku suka warna merah, kayaknya lebih bagus gitu loh kalau di ruangan. Terus ini aku pakai gelas yang kayak begini, aku kasih es batu dulu ya. Oke. Tuh, jadi ini mau bikin es kopi susu ya, Win, ala Windy. Jadi kalau teman-teman, kalau Windy ini dia nggak suka ditambahin gula lagi karena katanya, tadi aku udah wawancara dikit si Windy, katanya rasa kopinya udah bagus banget, sebetulnya nggak perlu ditambah gula juga udah enak. Win, lagi pakai kopi kapsul yang mana? Tunjukin ya, Win. Iya, nanti tunjukin pakai kopi kapsul yang mana ya. Dulu. Nih, susu dulu, es batu, susu. Terus aku pakainya yang Skuro. Nih, Skuro. Jadi Skuro ini tuh apa namanya cocok untuk yang base-nya milk. Mereka tuh kayak punya seri yang khusus namanya Barista Kit ya. Itu emang khusus untuk di pair sama susu. Nah, ini dia. Oke. Terus sebentar deh, aku tuh karena ini gelasnya aku pilihnya yang gede. Jadi aku butuh satu gelas ini buat dia yang kecil. Oke, tuh. Tuh sahabat Femina, kalau dia di studio mah mau berbagai macam jenis gelas pasti dia punya. Tuh kan, dikeluarin lah gelas keren. Nah, terus ini cuma tinggal... Ada yang bilang blur videonya. Oh, blur videonya mungkin koneksi internetnya, Mbak. Ini? Oke. Oke, itu aku buka. Sip. Tinggal dibuka nih. Siap. Terus tinggal... Coba. Tinggal masukin. Terus tinggal ininya dicetlok aja gini. Oke, sebentar. Oke, masih. Oke. Gara-gara fokus ke video jadi nggak lihat itu belum masuk.
Dah, tinggal pencet aja nih, ada pilihannya kan. Aku pilih yang espresso. Oke. Kalau yang kanannya Ini, tadi, yang sebelah kanannya apa tadi, Win? ini yang ukuran yang lebih besar. Apa sih, aku lupa tiba-tiba. Oke. Ya, yang lebih Jadi besar di dia akan atasnya. memproduksi lebih besar. Sebentar ya, ini emang kadang Yes. suka lama. Nah, Lungo. Ukurannya lungo. lungo, nah. Oke. Ya itu lungo, aku lupa. Nah. Ada. Ini wangi banget sih. Wangi banget. Oh, duh sayang kita nggak di sana ya. Terus udah kan, ini kan ada Sip. si susunya yang tadi. Terus tinggal ambil. Terus ini cuma tinggal dituang. Aku tuang ya. Yes. Oke. Simple banget kan? Tuh, udah jadi deh. Tada, jadi. Simple banget tuh bagi teman-teman yang cuman lagi mikir nih, aduh sebagai pemula beli mesin kopi tapi satu doang. Lagi punya budgetnya satu doang. Nah, ini bisa jadi cara kamu memulai. Kalau kamu punya budgetnya satu mesin doang. Oke. Ada yang bilang simple dan keren. Iya, simple. Simple memang. Super simple banget. Masukin coffee capsule. Satu lagi, kalau misalkan teman-teman punya madu, kalian bisa taruh madu juga, jadi honey latte, honey ice latte. Oh, oke. Nah, tadi tuh sebelum kita live ya Win, kita udah ngobrol. Sebetulnya kan Windy bilang tadi kalau di nespresso.co.id resepnya banyak banget sampai ada dessert ya. Tapi ternyata Windy tuh sangat simple, bikinnya cuman espresso atau latte. Dia nggak terlalu banyak ngulik resep karena itu aja udah enak ya Win ya buat pemakaian sehari-hari ya. Betul, karena kan yang aku suka dari Nespresso itu mereka tuh punya banyak banget yang namanya pilihan rasa kopinya. Jadi kalau misalnya kayak bapak-bapak, ada nih coffee kapsul mereka yang rasanya cocok untuk bapak-bapak yang sukanya bold gitu. Sedangkan aku cewek, aku sukanya yang milk base gitu. Makanya aku pilihnya yang Scuro ini nih. Tuh, di Scuro. Oke. Kayak gitu. Apa tadi namanya? Aku mau browsing juga, apa namanya? Scuro. Kita mau lihat, dia kayak Scuro Coffee Pot, Nespresso Barista Creation ya, benar. Nah, nih teman-teman nih, kalau kita ngeliat websitenya itu ada dikasih tahu semua jelas dari mana perkebunan Scuro itu, lalu roastingnya bagaimana, dan juga profil dari kopi Scuro itu. Oke, sebentar ya. Oke. Kalau wah, itu oke. Yes, sorry sinyal. Biasalah kehidupan Instagram live ya, suka ngilang-ngilang. Sinyal. Satu lagi dong, Win. Kamu biasa bikin affogato. Affogatonya kamu pakai kapsul yang mana biasanya menurut kamu cocok buat affogato? Oke. Jadi untuk affogato ini aku singkirin dulu semuanya. Aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Ini yang aku sediain. Biasanya aku untuk bikin affogatonya ini pasti ada si ice cream sebentar. Ini aku baru beli kemarin sih, sekalian mau cobain juga. Ini ada strawberry cheesecake. Ini bahkan belum dibuka. Ini strawberry cheesecake. Terus aku ada siapin biskuit Lotus Biscoff. Oh iya, Lotus Biscoff ya, semua orang lagi pada pakai itu ya buat dessert ya. Betul. Terus aku pakai Caramelito. Oke, Caramelito Nespresso. Jadi aku cek nih. Semua kapsulnya si Nespresso ini bisa kalian Google di www.nespresso.co.id. Di sana tuh jelas banget mereka tuh kayak biji kopinya ini dari mana dan mana, perpaduan dari siapa dan dari negara mana dan negara mana, terus rasa yang akan kalian dapetin ini apa. Nasi karamel ini salah satunya tuh bisa dapetin rasa sereal, malt sama karamel. Jadi dia lebih kayak ada fruity-fruitynya gitu. Kalau misalkan kalian makanya tadi kamu juga pasangin sama biskuit ya, cocok ya karamelnya. Oke. Terus yang aku suka tuh ininya, kapsulnya cakep-cakep gitu loh tuh warnanya.
Yes, keren. Oke. Oke. Tuh, Ini hai aku Mbak coba Elsa. ini. Tuh, Mbak Elsa ngasih kopi. Oke. Ir Sawito. Mbak Dita, hai Mbak Dita. Mbak Dita, jangan gila. Mbak Dita puasa nggak, Mbak Dita? Saya puasa, Mbak. Kayaknya Inilah aku kalau di tugas host. Oke. ini esnya udah agak meleleh di studio aku, maafkan. Dimaafin bulan puasa. Oke. Biasanya taruh 1,5 scoop. Tuh. Jadi kayak gini. Buat buka puasa gampang banget. Jadi teman-teman simpel banget, tapi memang kuncinya itu adalah kopi hitamnya itu harus enak. Nah, ini dia akan ditunjukin sama Windy. Oke, itu menggunakan Caramelito. Terus ini taruh lagi di sini. Kegedean sebenarnya. Oke. Nih aku habis sini. Terus ini pakai yang Caramelito, tinggal diangkat mesinnya. Yap. Biasanya kalau misalnya angkat mesin pasti si yang sebelumnya kita pakai deh bakal jatuh. Nih, terus ini tinggal ditaruh lagi. Okay. Tinggal ngikutin aja nih ukurannya nih. Tuh. Tada. Oke, masuk. Tinggal dikunci. Nah, dipencet lagi yang tadi espresso. Jadi. Tuh, gampang banget. Gampang banget teman-teman. Nah, buat pemula nih, yang pengen bikin kopi seenak barista, tapi nggak punya skill barista, nggak sekolah barista, nggak pernah kerja di kedai kopi, tapi pengen mengobati kangen rasa kopi nikmat di kedai kopi, tapi pengen cepat. Nah, coba punya Nespresso di rumah. Ini aku tuang ya. Yes. Ini wangi banget sih. Aduh, harusnya ada sound effect-nya nih ya. Oke banget nih ada sound effect-nya kalau ada sound effect. Oke, tuang. Tada. Terus tinggal enak ya, Win? Enak banget, sumpah ini tinggal taruh Lotus. Yes, Lotus, biskuit kekinian, guys. Semua sekarang serba biskuit Lotus. Ada satu hintnya nih, kalau misalkan aku bikin avocado, aku suka kasih Himalayan salt, jadi ada sedikit rasa asinnya. Tada, dikit aja. Nah, benar, balance. Tuh, lucu kan tipsnya dari Windy? Tuh, organic Himalayan pink salt. Instagramable ya. Tuh, kalau YouTuber bikin kopi emang harus Instagramable. Win, boleh dong ya kita bagi resepnya abis ini di feed-nya Femina ya. Supaya teman-teman boleh banget pakai Nespresso. Waduh, enak banget Win. Itu kayaknya creamy, perpaduan creamy, lalu kopinya juga bold tapi ada hint of caramelnya. Ini kayaknya aku kasih tunjuk di agak sinar matahari gitu biar kelihatan. Tuh, natural light. Tuh, gini tuh. Nah, tuh teman-teman kalau YouTuber, blogger tuh gitu. Pencahayaan itu penting. Nah, betul sekali nih di sini nih. Ya, itu penting. Waduh, kan. Cara dia naruh kopinya aja beda, guys. Kalau Instagramer tinggal di foto. Oke, ditunggu loh, Win, fotonya itu. Supaya kita bisa bagi-bagi resepnya. Tuh, boleh banget. Aduh, enak banget itu dessert. It's a dessert drink, ya. Minuman iya, dessert iya. Tuh, bisa banget teman-teman buat buka puasa. Tuh, kalian bisa ini juga mau minum kopi. Apa? Mau kalau buka misalkan puasa minum kopi punya... boleh langsung atau kita ngapain dulu, Win? Kayaknya itu tergantung sama orang ya. Mungkin ada yang kuat nambungnya sama kopi, ada juga yang nggak kuat. Cuma kalau misalkan yang nggak kuat, mungkin kalian bisa pilih varian Nespresso yang memang kopinya nggak terlalu strong. Gitu. Aku sih belum pernah cobain sih yang terlalu strong. Aku karena emang favorite aku yang milk base dan ada karamelnya, vanilla, kayak gitu. Ada yang bilang tuh, Febia Melias, everyone can be a barista at home.
Bener banget. Betul. Sekarang kalau di rumah kan kita pengen segala-segala, pengen jadi baker, pengen jadi barista lah, segala lah. Nah, betul banget, betul banget. Dengan By the way, ini apa Win. namanya, kalau misalkan kalian mau bikin kayak gini, bisa pakai cendol juga. Jadi ice creamnya kalian ganti jadi ice cream vanilla. Terus kalian kalau misalkan punya cendol, kalian taruh cendolnya. Terus kalian kasih gula aren, sirup gula aren gitu, yang udah jadi sirup. Terus habis itu tinggal pakai aja yang karamel. Atau skuro juga boleh. Oke. Itu simple banget ya. Win, kenapa sih kamu justru seneng bikin resep kopi yang simple? Padahal kan resep di nespresso.co.id itu banyak banget. Kenapa kamu milih yang very simple? Kenapa tuh, Win? Karena simple aja tuh udah enak banget. Jadi kalau misalkan kayak minum kopinya mereka aja udah menurut aku anaknya cepet puas sih sama kopi. Maksudnya untuk yang simple aja rasanya udah kayak minum kopi di kafe gitu loh. Terus aku tuh emang sukanya yang kayak avocado, terus dicampur-campur sama ice cream gitu, sama yang manis-manis, dessert gitu. Kalau misalkan kayak tambahin sirup, ditambahin kayak cinnamon juga enak banget. Cuma karena aku ngejar waktu juga kan, kadang waktunya nggak ada untuk bikin yang lebih ribet gitu. Cuma ini ya karena di rumah juga jadi lebih banyak explore lagi sih untuk resep-resepnya. Oke, sip lah. Wah, ada yang bilang nih, asik nih, udah ada di Tokopedia. Wah, kita mesti tanya dulu sama orang Nespresso, emang ada di Tokopedia ya? Karena kita ada apa namanya? Standby. Jadi Mbak Tria nih kalau misalkan mau isi air nih di belakang nih. Nah, liatin dong, Win. Ini airnya, jadi kalau misalkan itu tinggal isi air di belakang. Tutup. Nah, ini tombolnya tinggal pencet aja. Ini juga. Itu bisa dicabut. Ini sampah-sampahnya. Oke. Dan itu bisa diantar langsung ke Nespresso ya buat di recycle ya? Betul. Nah, ini juga alasan kenapa aku pilih Inisia tuh gara-gara Inisia tuh storage buat sampahnya tuh lebih besar daripada yang satu lagi yang Essenza Mini. Essenza Mini. Oke. Jadi ya teman-teman yang Windy punya itu di rumah Essenza, aduh, aku sebagai perempuan ya langsung pengen ke Tokopedia-nya loh. Sebentar, langsung fokus. Yang Windy punya itu Essenza Mini dan Inisia. Nah, Inisia itu kapasitasnya lebih besar. Nah, betul. Oke. Jadi teman-teman sebetulnya ngebedain desain. Tapi juga balik ke kapasitas. Kamu ada berapa orang di rumah? Siapa yang pengen kopi nikmat tidak di rumah kamu? Berapa orang? Tuh, ada yang nanya, ini airnya langsung air panas atau air suhu ruang, Bu? Suhu ruang aja udah oke kok, karena kan nanti dari mesinnya sendiri yang bakal masak airnya. Jadi ini air biasa banget. Yes, oke. Nah, tuh benar teman-teman. Jadi sahabat Femina memang ada yang bilang coffee capsule sebagai pemula itu memang lebih cocok. Karena dia sifatnya, dia sudah menimbang semua, sudah menakar airnya, memanaskan airnya, memberikan pressure yang pas untuk setiap ekstraksi. Oke. Jadi kalau kita mau bikin espresso itu kan butuh pressure ya. Nah, pressure-nya udah pas banget gitu. Dan kita nggak bakal takut kehilangan aroma kopi karena single serving itu memang terkunci dengan rapat di pot yang terbuat dari aluminium yang bisa di-recycle. Oke. Betul sekali. Langsung ke Q&A. Oke, Ibu produser udah bilang Q&A. Oke. Jadi sahabat Femina, Windy akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi kalau ini terlalu teknikal, ada tim Nespresso yang standby akan menjawab secara teknis. Oke. Nah. Ini aku rapiin. Kamu tekan minumlah di belakang kamera, Win. Oke. Nah. Nih ada yang bilang tadi orang Nespresso bilang Win ada di Tokopedia. Tapi di Tokopedia baru mesinnya aja. Kalau kopi kapsulnya teman-teman bisa beli secara online di nespresso.co.id. Plus atau misalnya teman-teman bisa langsung ke pop-up booth-nya ada di Senayan City dan di Plaza Indonesia di basement. Jadi teman-teman bisa datang cepat beli, ciao. Oke? Betul. Jadi nggak ketemu banyak orang. Jadi ada pop-up booth yang benar-benar bisa pick up express, beli express. Oke? Baiklah.
Nah, Wow, Zoom sekali. oke. Nah, oke, kita tanya jawab pertanyaan dulu dari viewers ya. Ada yang nanya mesin yang paling murah berapa harganya? Tuh, nih dijawab sama orang Nespresso nih. Aku sampaikan ya ke sahabat Femina, Essenza Mini yang paling murah yaitu 2.199.000. Oke. Nah, lalu tokonya di Tokopedia ada baru soft launching, tapi baru mesinnya aja ya Win ya. Kalau tadi kapsulnya bisa di nespresso.co.id dan di 2 booth yang buka di Trans City dan di Plaza. Tapi kalau misalkan coffee capsule emang menurut aku lebih baik belinya di websitenya mereka, karena yang tadi aku bilang udah jelas banget, ada penjelasan si coffee ini rasanya bakal kayak gimana, terus dia dari biji apa aja gitu. Karena lebih lengkap di website. Oh, oke. Terus emang untuk teman-teman Essenza itu emang bagus juga sih. Lebih minimalis. Kalau kalian suka yang gayanya minimalis, rumah kalian minimalis, kalian cocok untuk beli mini Essenza itu. Apalagi yang warna putih, aku sempat nanya sama pegawai di di Nespresso, dan mereka bilang emang mini Essenza yang warna putih itu laku banget. Makanya punya satu di rumah. Tapi somewhere around ya, di antar tumpukan kardus, lagi sayang sama yang itu ya? Iya, yang ini lebih gede, maksudnya aku bagus gitu di studio aku. Nanti aku bakal kasih tunjuk kayak gimana. Oke. Nah, itu, Win, kamu juga punya itu ya nggak sih? Kan kadang dia Nespresso atau brand mesin itu dia juga jual kayak milk frother untuk bikin foam susunya. Betul. Ya, kalau kita mau bikin cappuccino. Kamu punya juga nggak sih di rumah? Punya, tapi aku karena ya itu baik lagi, aku anaknya sukanya es, terus udah bikinin kayak simple kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian memang suka yang kayak jenisnya ada si foamnya, pakai itu oke banget sih. Jadi belinya bundling langsung. Tuh. Oh, bundling. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau kita beli mesinnya bisa bundling juga harganya, dapat mesin yang bisa bikin buih susu, milk foam. Milk foam itu biasa kita butuhin untuk bikin cappuccino, oke? Nah, ini aku bakal kasih tunjuk sih, biasanya aku taruh di studio tuh gimana biar cantik. Karena mesinnya yang aku bilang, mesinnya tuh cocok banget sama identity aku gitu. Jadi aku suka kayak taruh di studio terus aku rapiin gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu datang ke sini juga kayak, mau ngopi silakan, tinggal pencet aja gitu. Oke. Nah, nih Win, ada yang nanya kemarin di Instagram post. Jadi kemarin kan kita promoin acara ini di Instagram feed. Ada yang nanya duluan, Nespresso awet sampai berapa kali press? Mungkin kita tanya ke orang Nespresso ya. Iya, itu mah aku kurang gitu tahu. So far sih udah pakai sering banget, masih oke-oke aja, masih aman-aman aja. Ya, tuh teman-teman. Kalau menurut pengalaman Windy dengan pemakaian sehari-hari sih masih aman-aman aja. Cuma tapi kita nggak apa-apa, aku akan tanyakan itu ke orang Nespresso. Oke, tadi ada yang juga nanya di Instagram feed, di feed kita nanya, boleh nggak kalau sehabis sahur minum es kopi dan aman nggak ya di perut? Tadi sih Windy udah jawab ya, tapi boleh diulangin ya Win? Mungkin dia baru join. Menurut aku tergantung setiap pribadi sih. Ada orang yang kuat minum kopi, mungkin kuat aja langsung. Tapi ada orang yang nggak gitu kuat. Kalian bisa pilih varian kopi kapsulnya Nespresso yang kopinya nggak gitu strong. Ada pilihannya. Kalau itu semua di website mereka lengkap banget. Yes, ada juga yang di cap teman-teman. Nah, ini tadi ada tim Nespresso sudah menjawab juga untuk melengkapi jawaban Windy. Kalau pas sahur bisa dengan kopi yang jenis acidity-nya tidak terlalu strong. Nah, dia udah rekomendasiin ada kopi kapsul yang namanya Nicaragua, India, dan Khazar. Nicaragua, India, dan Khazar cocok untuk buka puasa dan sahur karena acidity-nya tidak terlalu tinggi. Oke, next. Nah, next tadi ada pertanyaan tadi, gimana caranya bikin kopi susu yang mantep dengan kopi kapsul? Mungkin bisa dirangkum lagi. Tadi sebetulnya kan udah tunjukin sih sama Windy gimana cara bikin kopi susu yang legit. Ini ditanya tuh gimana cara bikin kopi susu yang legit.
dengan coffee capsule. Tadi mungkin udah dilakukan oleh Windy. Mungkin bisa dirangkum lagi, Win, rahasia Windy dalam bikin es kopi susu yang nikmat, ice latte. Boleh, jadi kalian taruh es batu, terus kalian kasih susu, terserah susunya mau seberapa banyak, tergantung kalian mau kayak, kadang kan ada yang sukanya kopi susunya lebih banyak, tapi ada juga yang maunya susunya sedikit, jadi bebas, terserah kalian. Terus di sini aku pakai barista kit, salah satunya tuh ada Skuro, terus aku tinggal pencet di mesinnya aja buat jadiin espresso, terus jadi. Kalau misalnya kalian mau ada rasa manis, aku rekomen kasih madu sih. Kasih madu lebih enak lagi. Jadi honey ice latte. Oke. Nah, lalu ada yang nanya mesinnya itu, oh ya, tadi ada yang nambahin juga dari orang Nespresso, bisa ditambahin gula aren kalau mau. Oke. Benar. Berapa watt listriknya? Tadi udah ada yang jawab. Yes. Berapa watt listriknya? Kata orang Nespresso 1200 sampai 1400, guys. Oke. Lalu apa nih ya? Sip. Oke. Ada yang nanya, bisa nggak untuk bikin teh kapsulnya? Kalau untuk sekarang sih Nespresso masih memproduksi hanya kapsul yang berisi kopi bubuk ya. Itu pun jenisnya banyak banget. Jadi bisa teman-teman eksplorasi bikin berbagai jenis kopi menggunakan Nespresso itu. Oke. Nah, ini Mbak Tia, biasanya aku taruh mesinnya kayak gini di studio. Jadi biar kalau misalnya teman-teman ada yang datang cuma tinggal kalau butuh kopi atau ada partner kerja cuma tinggal silahkan bikin sendiri saja. Tuh. Ada dia mini coffee bar ya. Dia punya mini coffee bar at home. Deketin dong, Win. Keren banget. Oh, jadi emang kapsulnya kamu pajang gitu. Iya, jadi mereka tinggal gampang. Oh, ini ada Skuro, terus ada ini apa ya? Karamelito, terus yang ini ada vanilla. Tuh. Jadi tinggal pilih aja. Oke. Sip lah. Oke. Oke, nah, produser udah bilang time out. Oke, sip lah. Oke, thank you banget Windy. Iya. Win udah berbagi resep bersama sahabat Femina. Udah dilihat cara simple Windy bikin minuman yang mengandung kopi di rumah aja. Oke, ada pesan-pesan lain nggak Win? Atau inspirasi resep lainnya buat sahabat Femina yang lagi nonton? Tips buat ini aja kali ya, kalau misalkan kalian emang tertarik beli Nespresso, aku rekomen untuk cek di websitenya mereka, karena di websitenya detail banget. Terus kalau misalkan kalian memang mau coba-coba dulu, kalian boleh banget beli yang mini Essenza itu, harganya paling murah setahu aku, dan mini Essenza itu ternyata juga banyak banget yang beli karena modelnya minimalis, yang warna putih tuh yang best seller. Terus udah gitu kalau misalkan kalian memang mau cobain rasa-rasa, apalagi kalian cewek yang lebih kayaknya gue sukanya agak manis deh kopinya gitu-gitu, kalian bisa pilih yang kayak tadi tuh barista kit itu milk base, terus ada vanilla, karamel, itu manis-manis gitu, lebih enak rasanya. Kalau misalkan yang lain-lain kadang ada yang bold gitu, takutnya nggak cocok sama kalian. Seperti itu sih. Tapi punya mesin espresso di rumah oke banget, dan aku sangat rekomen, apalagi yang suka minum kopi. Jadi gampang. Oke, sip lah. Thank you banget ya Windy udah sharing resepnya ala Windy. Sehat-sehat terus ya Win. Siap. Thank you banget inspirasinya. Ditunggu loh YouTube-nya yang baru-baru. Terakhir syuting kapan ya Win? Syuting YouTube? Baru syuting kemarin ini sih. Sebenarnya aku lagi kayak sibuk banget sama Instagram, dan aku mulai coba merana ke TikTok, jadi kayak gak punya waktu buat YouTube karena aku one man show, bener-bener kerjain semuanya sendiri. Ya doain aja semoga YouTube-nya bisa cepat update. Oke, sip lah. Thank you banget ya Win. Sampai semoga kita bisa ketemu ngopi, bikin kopi bareng Nespresso ya sama-sama. Siap, nanti mungkin di acara-acara Nespresso selanjutnya. Dan semoga corona ini cepat selesai. Corona go away katanya pokoknya. Siap, oke. Terima kasih Windy. Bye. See you. Oke, sahabat Femina, terima kasih banget yang udah pada nontonin
IG live Food 911 Kitchen Secrets yang dipersembahkan oleh Nespresso. Jadi jangan lupa visit website Nespresso di nespresso.co.id bagi yang ingin belanja online. Nah, aku baca dulu nih. Ada nomor telepon yang rada panjang, aku nggak bisa ngafalin. Ada customer care untuk Nespresso di 1500498 1500498. Jadi bisa langsung tanya-tanya secara teknis, mencet yang mana nih, yang mana. Sebetulnya sih gampang banget, tapi kalau ada pertanyaan yang lainnya tentang karakter kopi, mana yang cocok, sukanya karakter apa, lalu kapsul apa yang cocok buat kamu, bisa tanya di hotline itu. Lalu customer care Nespresso itu Senin sampai Jumat beroperasi dari pukul 9 hingga 18, oke? Dari jam 9 pagi sampai jam 6, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah join di Instagram Live Femina kali ini. Jangan lupa follow Femina semua di Pinterest, YouTube Femina, Facebook, dan juga Twitter, oke? IG Live ini bisa ditonton 24 jam di Instagram Story Femina. Setelah itu akan kita masukkan ke feed Femina. Jadi teman-teman bisa lihat langsung untuk seterusnya, dan teman-teman bisa belajar kopi ala Windy di sana. Oke. Jangan lupa bisa visit nespresso.co.id untuk mengikuti coffee quiz, mengecek jenis kopi mana yang cocok buat kamu. Dan jangan lupa ada butiknya kalau kalian mau beli coffee capsule langsung, ada di Plaza Indonesia dan di Senayan City di basement. Jadi bisa datang langsung cepat pulang dapetin kopi kapsul yang kamu mau. Dan juga ada same day delivery kalau pada mau belanja di Jakarta dengan minimum spending 1.500.000, dan ada juga free ongkir kalau kita belanja minimum 1 juta. Oke. Nah, tuh mesinnya Nespresso itu ya, buat teman-teman tadi yang udah penasaran belum sempat ke websitenya, harganya dari 2 juta 199 plus sampai 5 juta 999. Oke, dan ada juga Ramadan package-nya. Saya Tria undur diri, sampai jumpa di Instagram Story Food 911 Kitchen Secrets berikutnya. Sampai jumpa.